ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, wabil khusus orang tua kami, ayahanda Bapak Ustadz Arsyad Timbul, ayahanda Bapak Yusuf, ayahanda Bapak Cecep, ayahanda Bapak Mono, dan juga segenap orang tua kami yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu. Wabil khusus juga yaitu daripada ayahanda atau dari orang tuanya Bang Bayu sama Bang Bukti, sama ibunda tercintanya. Sampai sekarang saya nggak kenal namanya, 9 tahun, manggilnya pokoknya Mama Gusti atau Mama Bang Bayu. Sampai sekarang nggak kenal namanya siapa. Yayah yang manggilan ayahnya Bang Bayu. Iya, kita doain biar orang tua kita keduanya ini biar pada panjang umurnya. Amin. Biar pada sehat badannya. Memberikan keturunannya yang soleh dan soleha. Begitu juga segenap para dewan guru. Di sini juga banyak teman-teman seperjuangan kami, Ustaz Lutfi dan juga semuanya yang hadir, Abang Bayu, Abang Gusti, Abang Jai, Abang Agung, dan semuanya teman-teman di Majelis Talim Qurratul Aini, juga tim wanitanya yang pada pakai baju ungu-ungu warna kuning, ya, semuanya yang pada hadir juga. Mudah-mudahan yang datangnya dalam keadaan sakit Allah angkat dari segala macam penyakitnya, yang sedih biar pada bahagia, miskin sedikit biar pada banyak. Allah anugerahkan kita anak-anak keturunan yang soleh dan soleha. Kita berdoa yang belum pada nikah biar pada punya jodoh yang baik. Yang udah dapat jodohnya biar Allah berikan kemudahan di dalam menikahnya. Amin. Dan juga kalau yang hadir ada janda sama duda yang mau nikah lagi biar dapat jodohnya. Amin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat wabah virus corona. Dan juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah anugerahkan mata kita untuk mandang wajah indahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Ya, pada sehat semuanya? Sudah pada makan belum? Ya, alhamdulillah jamaah sekalian, kita berkumpul di dalam tempat yang mulia ini, di mana tempat ini adalah tempat yang sangat mulia. Tidak ada satu tempat yang mulia seperti tempat yang di dalamnya disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kalian harus ketahui, malam ini kita semuanya berada di tempat yang sangat mulia. Dibilang dalam hadis kursi, kalau kita menyebut nama Allah di dalam keadaan sendiri, Allah akan menyebut dalam keadaan yang ramai. Kalau kita menyebut di dalam tempat yang ramai seperti saat ini menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyebut nama kita di tempat yang ramai yang lebih baik daripada tempat yang sekarang ada sama kita semuanya. Artinya apa? Nama-nama kita nih, nama-nama kalian semua yang hadir lagi disebut di depan para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Lagi disebut depan para aulia-aulianya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita beruntung banget deh masih punya diri nih, walau banyak dosa, kita banyak salah, kita banyak hilaf. Kalau kita bilang mah banyak dosa-dosa perbuatan haram yang kita lakukan, banyak perbuatan-perbuatan yang dimana menimbulkan kemurkaan dalam Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah masih sayang dapat menghadirkan kita di tempat yang mulia ini jamaah sekalian. Jadi kalau ente nggak hadir di majlis, jangan ente kira karena kesibukan kalian. Kalau ibu-ibu nih nggak pernah datang ke majlis, jangan ibu anggap karena ibu orangnya repot atau ibu udah nikah, jangan. Boleh jadi ibu dan bapak dan adik-adik kenapa nggak hadir majlis? Boleh jadi karena Allah emang udah nggak pengen ibu dan bapak hadir dalam majlis-majlis yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling kita takutin. Jadi jangan pernah beralasan kenapa nggak ngaji, repot. Kenapa ente nggak ngaji, kerja, saya Pak Ustaz shiftnya shift malam dan sebagainya. Hidup ini pilihan. Hidup ini pilihan, tinggal kalian. Yang jadi masalah yang tadi kita takutin, boleh jadi karena Allah dan Rasulnya emang udah gak pengen diri kita hadir dalam tempat-tempat yang baik ya mas kalian. Makanya alhamdulillah nih,
Malam ini Allah istimewakan kita untuk membaca asma Allah dan untuk kita berzikir dan berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah jamaah sekalian, di Majlis Talim Qurratul Aini pada saat ini kita sekaligus memperingati Isra dan Mi'raj dan juga kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan serta tawakufan li qudumi syahri Ramadan. Kita semuanya pada malam ini alhamdulillah nggak ada kata yang lebih indah, sekaligus milad juga dari Majlis Talim Qurratul Aini yang ke-9. Beruntung, mudah-mudahan Allah anugerahkan karomah sama antum semuanya. Nah, Imamul Haddad, beliau mengatakan al-istiqomah khairu min alfi karomah. Orang yang istiqomah dalam perbuatannya, dalam perbuatan baik walaupun sedikit, itu lebih baik daripada ente mempunyai 1000 karomah jamaah sekalian. Ente bisa terbang, ente bisa katakan lewat di atas api, ente bisa jalan di atas beling dan kerikil-kerikil yang tajam. Itu nggak seberapa dibandingkan istiqomah dalam suatu perbuatan yang baik. Makanya mudah-mudahan nih dengan istiqomah ini kita semua dapat berkah baik dunia ataupun akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal jamaah sekalian, bagaimana kita semuanya dalam tawakufan ini. Saya yakin berapa banyak ilmu yang udah kita pelajari, berapa banyak syariat yang udah kita hafal jamaah sekalian. Tinggal bagaimana di bulan Ramadan ini perbaikin hati kita semuanya. Perbaikin hati kita. Jangan pernah kita berbohong, jangan pernah kita berkata-berkata yang dimana memunjing atau menyakiti perasaan orang lain. Atau kita dengan majlis ini, bagaimana Ramadan tiba, kita belajar jangan gibain atau jangan kita membicarakan keburukan orang lain jamaah sekalian. Kenapa? Salah satunya karena ilmu yang paling tinggi adalah ilmu di mana kita beradab kepada Allah dan kita beradab kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala jamaah sekalian. Sehingga kita bersyukur banget nih pada ini malam. Allah kumpulkan kita dalam perkumpulan yang baik. Allah kumpulkan kita untuk berselawat dan berzikir kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga buat teman-teman semuanya, ayo deh, ntar kita pulang, kita perbaikin diri kita semuanya. Kita pulang, kita perbaikin ibadah kita. Yang jadi anak, jadilah anak yang soleh dan soleha. Jangan lagi pernah kita menyakiti hati kedua orang tua kita. Ketika kita menjadi saudara, ketika menjadi kakak, biar sayanglah kita sama adik, biar sayanglah kita sama kakak-kakak kita jamaah sekalian. Itu adalah ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ketika kita dihina dan dicaci maki, ayo kita sabar. Ayo jamaah sekalian, kita hidupkan akhlaknya Rasulullah SAW. Biar apa? Ijazah al-maut, kalau dia datang kematian sama kita, maka kita akan bahagia semuanya jamaah sekalian. Kenapa? Karena kalau hubungan kalian kepada Allah, kalau kalian punya salah kalian kepada Allah, Allah bakal maafin kalian dengan istighfarnya orang-orang kaum muslimin dan muslimat. Jadi kalau kita baca nih, astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Kalau ente punya salahnya kepada Allah, ente bakal dimaafin dengan istighfarnya saudara-saudara kita. Tapi kalau kita punya salahnya kepada hamba-hamba Allah, kita punya salah kepada makhluk, ente pernah nyakitin orang, ente pernah ngomongin keburukan orang lain, sampai kita meninggal, kita belum sempat minta maaf sama orang tersebut, itu yang akan menjadi beban kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nggak bakal diampunin dosa orang yang gibah kecuali orang tersebut telah diredoi sama orang yang dia omongin, atau yang kedua dia minta maaf kepada orang yang dia omonginnya jamaah sekalian. Mungkin kalau kita mengharapkan orang itu redo, nggak seberapa, nggak banyak orang diantara kita. Kalau ada yang nyakitin hatinya, dia bilang saya redo sama dia sekalipun dia nyakitin hati saya. Karena yang begitu jarang hatinya jamaah sekalian tidak dimiliki kecuali qalbul aulia, adalah hatinya para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang nih kalau di hatinya dia ada orang yang salah, dia dengar ada orang yang ngomongin dia dengar ada orang yang nyakitin dia dengar ada orang yang menjelekin dirinya, lalu dia berkata, ya Allah ampunilah dosanya dan jangan kau ambil dosa daripada perkataan dia kepada diriku karena aku redo. Itu udah dinamakan qalbul aulia. Kalau ente udah seperti itu, berarti ente udah punya hatinya para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala jamaah sekalian. Itu intinya. Makanya Al-Habib Abdullah bin Hasan bin Tahir, beliau mengatakan laisa ilmu bil mujadalah. Jangan bangga kalau ente bisa belajar tafsir dan menghafal Al-Quran. Jangan bangga kalau ente punya guru bisa banyak dan bisa semuanya jamaah sekalian.
Jangan bangga kalau ente sebagai pelajar misalnya bisa hafal ini sehingga menimbulkan kesombongan dalam diri kalian, merendahkan orang-orang yang lain. Itu jangan bangga. Laisal ilmu bil mujadalah. Kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, itu bukannya ilmu, bukannya cahaya, tapi apa kata beliau? Al ilmu khasyal kulluh. Ilmu adalah bagaimana rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ente punya rasa takut kepada Allah? Bagaimana ente kalau menyebut nama Allah gemeter hati ente semuanya? Bagaimana cintanya kalian kepada para ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cintanya kalian kepada para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terpenting teman-teman semuanya. Makanya ayo masuk puasa bersihin deh hati kita. Nih saling maafin satu sama lain. Mungkin anak pernah salah sama orang tua maafin deh kesalahan anaknya. Jangan sampai ngomong saya mah sampai mati juga saya nggak pernah maafin. Jangan. Kenapa jamaah sekalian? Kita ini siapa sih ibaratnya? Allah Subhanahu wa taala aja ibu, orang punya dosa kayak apapun, kalau dia ngangkat tangan dia bilang ya Allah ampunilah dosaku. Dalam hadis kursi Allah mengatakan aku malu kalau tangannya turun aku belum ngampunin dosa dan kesalahannya. Ini ada kadang manusia orang punya salah dia minta maaf aja kagak dimaafin jamaah sekalian. Jangan kalau begitu, apalah ente kuatnya daripada Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian. Makanya yang lebih baik redoilah kesalahan orang sebelum dia minta maaf kepada ente untuk kesalahannya tersebut. Kenapa? Orang yang udah meredoi kesalahan orang lain, kalau orang itu belum minta maaf, namanya udah ditulis di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti Sayyidina Abu Damdam radhiyallahu anhu. Beliau itu orang biasa, bukan ulama. Beliau itu orang-orang biasa jamaah sekalian, tapi udah dikabarin bakal masuk surga oleh Nabi Muhammad SAW. Lantaran apa? Lantaran bersih hatinya, nggak mengambil apapun dosa daripada perbuatan orang lain yang menyakiti hati beliau jamaah sekalian. Itu kuncinya dalam hidup. Oleh karena itu, di usia yang 9 tahun, anak-anakku Majlis Talim Qurratul Aini, ayo perbaikin hati kita semuanya. Kita udah belajar ilmu fikih, kita udah belajar ilmu hadis, kita udah belajar ilmu adab. Sekarang bagaimana di bulan Ramadan di tahun ke-9 daripada Majlis Talim Qurratul Aini ini? Ayo kita lurusin deh hati kita semuanya. Perbaikin hati kita. Yang kemarin ngomongin orang, stop deh jangan ngomongin orang. Yang kemarin diomongin orang ngambek langsung jamaah sekalian baperan deh. Sekarang mah kalau diomongin orang, doain yang baik-baik sama mereka. Kalau ketemu tetap tersenyum kepada mereka semuanya. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ente tahu apa yang paling saya takutin ketika saya berada sama kalian semuanya? Yang paling saya takutin nih kalau saya berada sama kalian adalah perpisahan kematian di antara aku dan di antara diri kamu semuanya jamaah sekalian. Itu yang kita takutin. Yang kita suka sedih jamaah sekalian. Nggak tahu dah jamaah sekalian. Karena bahagia banget nih kita hadir seperti ini. Tapi kalau udah saatnya nanti Allah panggil semuanya, nggak ada yang bisa melarang dan nggak ada yang bisa mencegah semuanya. Makanya selagi kita diberikan umur yang panjang, selagi antum juga masih hidup, selagi saya juga masih ada di antara kalian semuanya, ayo kita berusaha bagaimana menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita bisa gembirain orang lain. Nggak ada hidup yang paling bahagia di dunia ini jamaah sekalian seperti kita hidup kalau kita hadir orang bahagia sama kita semuanya. Ketika kita datang dengan keluarga kita bahagia dengan kehadiran kita. Ketika kita datang dengan teman-teman kita bahagia dengan kehadiran kita. Ketika kita kemanapun di orang yang nggak kenal dengan kita, orang yang nggak kenal aja bahagia dengan kedatangan kita. Bagaimana itu dengan bisa terjadi dan bagaimana itu bisa terwujud adalah semuanya dengan biakhlaqin Nabi Muhammad, dengan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau melihat sesuatu yang kau tidak sukai atau engkau melihat sesuatu yang dimana kau benci, maka cukuplah engkau mengatakan dengan perkataan husnudzon. Boleh jadi dia terlihat melakukan perbuatan yang salah, tapi boleh jadi dia adalah orang yang mulia daripada diriku jamaah sekalian. Itu yang diajarkan oleh Sayyidina Al-Imam Al-Qutub daripada Sayyidina Al-Imam Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani jamaah sekalian. Ayo deh semuanya, kita udah banyak ulama-ulama kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi pagi dipanggil jamaah sekalian orang tua kita, Abuya, daripada Abah Uci Turnusi, daripada jamaah sekalian putra seorang wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu daripada Abah Dimyati jamaah sekalian Cilongok.
Oleh karena itu kita semuanya ayo dah kita ngembaliin diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik bagi kita semuanya. Jadikan Ramadan ini Ramadan kerinduan kita kepada Al-Qur'an. Jadikan Ramadan ini Ramadan kerinduan kita untuk menggapai malam Lailatul Qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun gak ada jaminan setelah ini kita masih hidup apa enggak, gak ada jaminan. Dan kita gak ada jaminan Ramadan tahun ini kita masih ada, gak ada jaminan jamaah sekalian. Oleh karena itu, mari selangkah demi selangkah kita perbaikin hidup kita semuanya. Jika kalian berbuat dosa, buru-burulah kalian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tertimpa kepada kalian satu musibah, sesuatu yang kalian tidak sukai, cukup dengan perkataan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, la yasuru hammuk ma quddir yakun. Jangan banyak kalian sedih, jangan kalian banyak duka cita. Bagi orang-orang yang belum menikah, jangan banyak duka cita. Kalian yang misalnya belum kerja, jangan banyak duka cita. Kalian yang menikah belum dikaruniai anak, jangan banyak bersedih. Kalian yang hidup dihina dan dicaci maki mulu, hidup dalam keadaan susah, jangan pernah bersedih. La yaksuru hammuk ma quddir yakun. Apa yang Allah tetapin pasti akan terjadi jamaah sekalian. Tinggal kita bagaimana, mau ngambil yang bahagia atau mau ngambil yang tidak. Yang bahagia bagaimana? Hadapin dengan apa yang diperintahkan oleh para ulama-ulama kita. Kalau kita mengambil jalur pintas, artinya malah kita kembali kepada jalan yang diharamkan, maka sesungguhnya ajab Allah teramatlah pedih nanti yang akan kita rasakan jamaah sekalian. Ya Allah, mudah-mudahan ini acara tawaf ini bawa berkah bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ya Allah hadirin kita malam ini, Allah ampunin dosa kita semua. Amin. Yang hadir pada malam ini, kalau pulang kita tidur kita bisa mandang wajahnya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, siapapun yang datang malam ini yang berkhidmah untuk Majelis Ta'lim Qurratul Aini, ya Allah pandanglah mereka dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, kami ini hamba yang banyak dosa, kami ini hamba yang banyak salah ya Allah. Ampunin dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, jadikan majlis kami ini menjadi majlis, menjadi syafaat kami nanti di padang mahsyar kelak. Ya Allah, sebagaimana Kau kumpulkan kami di majlis sholawat ini, kami yakin di hadapan kami ada Rasulullah SAW. Ya Allah, izinkanlah kami untuk hadir di depan Ka'bah Al-Mukarramah. Ya Allah, izinkanlah kami untuk bersalawat langsung di depan kuburnya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jika Kau wafatin kami, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan ya Allah yang hadir pada malam ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kasih sayangnya, Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayang dan cintanya Allah kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan ya Allah kita malam ini berkumpul di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan suatu saat kita berkumpul di majlisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan ya Allah dengan kita hadir pada malam ini, semua hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapin bareng-bareng bersama-sama la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doain orang tua bareng-bareng. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, jadikan majlis kami ini menjadi majlis penyebab tolak bala ya Allah. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan Kampung Rawalmati dan sekitarnya dijauhkan dari segala wabah pandemi yang ada. Dan mudah-mudahan masuk bulan Ramadan rezekinya Allah banyakin. Ya Allah, yang hadir yang pada mau nikah, anugerahkan mereka jodoh-jodoh yang soleh dan soleha. Ya Allah, yang hadir pada malam ini ya Allah, anugerahkan mata kami untuk mandang wajah indahnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Ramadan masuk, Allah kuatin iman kita semuanya. Ramadan masuk, Allah nyampaikan kita kepada malam Lailatul Qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunin dosa kami ya Allah, ampunin kesalahan-kesalahan kami ya Allah, ampunin hilaf-hilaf kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami anak yang saleh dan saleha. Ya Allah, bahagiakan kedua orang tua kami. Ya Allah, jika mereka masih hidup, panjangkan umur mereka ya Allah. Angkatlah penyakit kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jika Kau wafatin mereka,
wafatin dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, bagi orang tua kami yang telah meninggal dunia dan keluarga kami dan jamaah kami yang pernah hadir di Majlis Taklim Qurratul Aini yang mereka telah tiada di antara kita semuanya. Ya Allah, berikan hadiah pada mereka pada malam ini ya Allah. Hadiahnya adalah ya Allah, pertemukanlah mereka semuanya dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, anugerahkanlah keluarga kami, orang tua kami yang telah meninggal dunia, di kubur mereka bisa mandang wajah indahnya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, mudah-mudahan dengan penutupan ini Allah berkahin kita semuanya. Allah kabulkan hajat kita dunia dan akhiratnya, dan mudah-mudahan apabila Allah wafatin kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Arham